Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin, membahas masalah pemuda yang beriman, maka setidaknya kita berbicara tentang pemuda. Kita tahu yang namanya pemuda adalah harapan bangsa dan agama. Jadi saya belum pernah mendengar kiai, ustadz ceramah menerangkan bahwasanya kakek-kakek harapan bangsa, nenek-nenek harapan negara. Belum pernah. Pastilah pemuda. Kenapa? Inna fi yadi subani amrul ummah wa fi aqdamiha hayat. Sebab di tangan para pemuda lah maju dan mundurnya suatu perkara bangsa dan agama. Harapan bangsa pemuda, harapan negara pemuda, harapan agama pemuda, bahkan harapan pemudi pun pemuda. Bahkan Rasulullah SAW pun bersabda, Sab'atun yudillukumullahu fidillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan langsung dari Allah ketika dimana hari itu sudah tidak ada lagi pertolongan, melainkan 7 golongan yang akan mendapatkan naungan langsung dari Allah. Di antaranya adalah wasabun nasa'a fi ibadatillah. Ada anak muda yang masa mudanya digunakan untuk beribadah kepada Allah, masa mudanya digunakan untuk bertakarub kepada Allah. Pemuda yang seperti inilah yang nantinya akan mendapatkan naungan langsung dari Allah. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan ini. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin, kalau kita lihat pemuda-pemudi di zaman sekarang, sudah banyak yang terbius oleh arus westernisasi, yaitu kebudayaan-kebudayaan yang datang dari barat. Kalau kita lihat pemuda zaman sekarang sudah banyak yang niru-niru lagunya orang barat. Anak muda zaman sekarang jangankan disuruh pakai sarung, sekalinya pakai celana lepis pada kagak bisa. Sekalinya pakai celana lepis kan pakai dibolong-bolongin, paha bolong, betis bolong, dengkul bolong. Nah mending kalau putih kita geresep lihatnya ya. Lah ini udah hitam burik, digaruk ngebul pakai anting sebelah. Mending kalau emas hadiah ciki. Lagunya tengi banget, disuruh adan keder, ayyades Allahu akbar. Oleh karena itu hadirin, kita pemuda harapan bangsa, pemuda harapan agama, apalagi kita pemuda yang berada di pondok pesantren, kita harus bangga menjadi pemuda. Kita harus bangga menjadi seorang santri, karena mereka pemuda-pemudi yang sudah terbius oleh arus westernisasi. Apalah artinya Islam di Indonesia ini? Apalah artinya Islam di Ciamis ini? Saya yakin tinggal namanya saja. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Kita lihat dalam sejarah 7 pemuda Ashabul Kahfi. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah. Bahkan diabadikan di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu nakussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami telah mengkisahkan kepadamu Muhammad dengan sebenar-benarnya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhannya, dan kami pun menambahkan kepada mereka petunjuk. Subhanallah. 7 pemuda Ashabul Kahfi yang beriman kepada Allah, maka Allah menambahkan petunjuk kepada mereka.
Oleh karena itu, kita sebagai pemuda harapan bangsa dan agama, kita pemuda, kita santri yang akan menjadi pewaris para ulama, marilah dari mulai sekarang sampai ke depan, mari kita nyemak-nyemak nyetang tulang, mari kita sing-singkan lengan baju, kita samakan langkah, kita satukan gerak, kita samakan persepsi. Mulai dari saat ini sampai ke depan, kita tingkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita sebagai pemuda menjadi harapan bangsa dan agama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Imam Khairil Anwar, pamit undur diri. Tidak ada daratan yang tak terkena air hujan, tidak ada lautan yang tak bergelombang. Begitupun saya sebagai insan yang tak luput dari dosa dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.